Salatiga, salah satu kota terindah yang pernah ada. Sejauh mata kami memandang, Salatiga tak pernah tergantikan. Tempat yang kami percaya untuk melanjutkan studi dan mencari pengalaman. City of Tolerance, itu sebutannya. Kota beragam budaya, akulturasi yang unik menjadi pusat perhatian dari kota ini. Dan ini salah satunya, The Tale of Masjid Kelenteng. Masjid dengan nama asli Wisma Majelis Taklim Hidayatullah ini sering disebut dan dikenal oleh masyarakat sebagai Masjid Kelenteng. Diberi nama seperti mendapat hidayah dari nama sang pendiri, Yusuf Hidayatullah. Masjid yang dibangun dengan khas latar belakang sang pendiri menyimpan banyak sekali sejarah yang mengiringi pembangunannya. Sang pendiri merupakan seorang Tionghoa yang beragama Konghucu. Ia bercerita bahwa ia pindah ke Nasrani. Setelah sekian lama, beliau menikah dan mualaf. Bapak Yusuf Hidayatullah namanya. Ia membeli tanah kosong dengan tujuan sebagai tempat beristirahat, tapi dapat digunakan sebagai tempat beribadah karena ia seorang muslim. Kalau Masjid Kelenteng itu masuk ke wilayah RT 6, RW 1, Kelurahan Duko, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Kalau kepemilikan sekarang oleh Haji Agus Ahmad. Sebelumnya itu dulu yang punya Haji Yusuf Hidayatullah, itu Cines tapi mu'alaf, yang punya enteng-enteng gepuk cap 2 hulu itu. Yang pertama kali itu sejarahnya dia yang bikin, dia juga bikin pabrik di situ. Seiring berjalannya waktu, kan Pak Yusufnya meninggal, setelah itu pengelolaan diserahkan pada istrinya. Nah, berjalannya waktu lagi ke sini, akhirnya masjid itu sama pabriknya itu dijual sama Haji Agus Ahmad. Kalau warga sini rata-rata sudah biasa, Mbak. Jadi mungkin yang justru yang keunikan itu dari luar. Kan dulu waktu ada pabrik enteng-enteng itu melihat sambil membeli, jadi otomatis jadi pemasaran terselubung lah untuk enteng-entengnya itu. Didukung oleh latar belakangnya yang adalah seorang keturunan Tionghoa, beliau, Bapak Yusuf Hidayatullah, meminta agar tempat ibadat tersebut didesain seperti kelenteng khas Tionghoa. Untuk saat ini, Masjid Kelenteng telah dikelola dan diakuisisi oleh Bapak Agus Ahmad sejak tahun 2020. Sebagai pengelola, beliau menambahkan Aula H. Zainal Abidin yang tampak berdiri megah di bagian kanan masjid tanpa mengubah infrastruktur bangunan, tentunya dengan corak ornamen serta dekorasi khas Tionghoa yang menjadi keinginannya sejak dahulu. Pondok pesantren entrepreneur yang tersebar dan berdiri di daerah sekitar masjid membuat Masjid Kelenteng ini tampak lebih hidup. Bangunannya kan umumnya gitu ya, ada mustaka itu, tapi ini kan pengaruhnya kayak pengaruh kelenteng ya, pengaruh kayak wihara. Karena dulu yang punya juga Cines yang kebetulan mu'alaf masuk ke agama Islam. Nah mungkin masjidnya dibikin itu sekaligus untuk capnya usahanya. Untuk pabriknya kan dulu enteng-enteng cap 2 hulu itu kan ada capnya dulu kan, Mbak ya, capnya kelenteng itu. Ya dulu sudah mualaf dulu, mungkin dia mualafnya mungkin sudah lama ya. Kita juga nggak tahu, pindah di sini juga dia sudah beragama Islam. Jadi dia pindah beli tanah di situ. Dulu kan tanah situ kebun salak, Mbak.
Dibangun sekitar tahun 90-an kalau nggak salah, pastinya lupa, 90-an. Sementara dari yang pertama, pengelolaan yang pertama sama yang sekarang itu nggak ada komplit dengan masyarakat, sudah membaur itu. Jadi ada manfaat juga, ada manfaat timbal balik. Ya memang Masjid Klenteng itu dulunya itu kan dua nama kan, mungkin mbaknya ya, mbak dan mas-mas itu taunya Masjid Hidayatullah kan, karena dulu yang punya Pak Yusuf Hidayatullah. Nah karena sekarang kepemilikannya ganti, otomatis kan nggak mungkin dinamakan Hidayatullah lagi, jadi dinamakan Masjid Klenteng karena bentuknya yang itu, nggak dinamakan yang nama orang yang beli sekarang. Jadi itu sudah ciri khas itu. Paling sedikit yang itu kan ada aula Zainal Abidin, itu bapaknya ayahnya yang punya sekarang. Itu terutama untuk kegiatan, bisa disewa untuk hajatan. Kalau ada pengajian skala besar kayak kemarin itu yang mengundang Habib dari Semarang, itu ya digunakan untuk anak-anak santri Al-Falah. Untuk skala besar digunakan untuk Masjid Klenteng itu juga. Tapi untuk skala yang lain, misal ada orang yang mau hajatan memakai itu juga bisa. Masjid Klenteng adalah salah satu bukti akulturasi budaya yang harus dipertahankan dan dilestarikan oleh seluruh warga masyarakat. Dengan mengenal Masjid Klenteng, kita sudah menjadi salah satu tokoh yang mendukung pelestarian akulturasi budaya. Mari jaga dan lestarikan akulturasi budaya di Indonesia.